Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko Supriyanto. Kali ini kita akan membahas soal-soal dan juga jawabannya berkaitan dengan lingkaran untuk kelas 8 semester 2 pertemuan keempat. Langsung saja kita menuju ke soal pertama. Yang pertama, ABCD merupakan persegi dengan panjang sisi 50 cm. Di dalamnya terdapat sebuah lingkaran. Luas daerah yang diarsir warna kuning adalah, kita menggunakan pi sama dengan 3,14. Nah, pertanyaannya daerah yang berwarna kuning. Ini ya, lingkaran berwarna kuning itu luasnya berapa? Sedangkan di sini ada 3 jenis bangun, persegi, lingkaran, dan 2 buah segitiga sama kaki. Yang jelas ini sama kaki ya, karena jari-jarinya merupakan kedua sisinya. Kemudian kita jawab. Nah, kita cari dulu luas lingkaran dikurangi luas 2 buah segitiga. Ya, kita cari luas lingkaran dikurangi luas 2 buah segitiga. Karena yang kita perlukan adalah luas lingkarannya saja. Kita abaikan perseginya. Perseginya kita cari panjangnya untuk menentukan diameternya. Panjang diameter lingkaran sama dengan panjang sisi persegi. Sisinya berapa? 50 cm. Jadi diameternya 50 cm ya, karena panjang sisinya 50 cm. Sehingga jari-jarinya separuhnya atau setengahnya 25 cm. Nah, kita cari luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat. Jari-jarinya udah kita dapatkan, kita masukkan rumusnya 3,14 kali 25 pangkat 2 atau 25 kali 25. Didapatkan 1962,5 cm kuadrat ya, karena luas. Nah, kita udah dapatkan luas lingkarannya. Nah, sekarang kita cari luas 2 buah segitiga ini. 2 segitiga di dalam lingkaran kongruen. Ini segitiganya sama persis ya, karena sama-sama siku-siku. Jika digabung membentuk persegi dengan sisi sama dengan jari-jarinya. Nah, ini kalau kita ambil, kita gabung di sini, itu jadi sebuah persegi dengan sisinya ini, jari-jarinya, jari-jari lingkaran. Atau kalau kamu mau cari satu-satu nggak masalah ya. Segitiga ini luas alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi, ini dicari 1, kemudian nanti dikali 2 karena ada 2 buah segitiga. Atau kamu cari perseginya. Kita cari persegi saja ya, sama saja. Persegi sisi kali sisi ya. Persegi itu sisi kali sisi, sama dengan 25 kali 25, sama dengan 625. Jadi luas daerah yang diarsir itu nanti adalah luas seluruh lingkaran dikurangi luas 2 buah segitiga atau persegi tadi yang kita gabung, tadi sudah kita gabung. Jadi 1962,5 dikurangi 625 sama dengan 1337,5 cm persegi. Itu nomor 1 ya. Sekarang nomor 2, langsung saja. Pada gambar di samping, besar sudut AOB 72 derajat dan panjang OA sama dengan 21 cm. Tentukan luas juring dan panjang busur AOB. Nah, luas juring dan panjang busur AOB adalah, luas juringnya ini ya, AOB, panjang busurnya berarti AB ini, yang lengkung ini yang kita cari. Sekarang kita jawab luas juring AOB. Luas juring AOB kita masukkan rumusnya, sudut pusat dibagi 360 dikali, karena luas juring berarti luas lingkaran yang kita gunakan, pi r kuadrat. Kita masukkan 72 per 360, 72 per 360 dikali rumusnya pi r kuadrat. Kita gunakan 22 per 7 karena jari-jarinya 21, yaitu kelipatan 7 dikali 21 dikali 21 sama dengan, kita sederhanakan, 72 per 360 jadi 1 per 5, kemudian 21 bisa dibagi 7 jadi tinggal 3, berarti 2 kali 3 kali 21. Nah, didapatkan hasilnya
kita kalikan semua ini menjadi 277,2 cm persegi. Kemudian yang kedua, panjang busur AB ya, panjang busur AB maksudnya, ini AB. Panjang busur AB. Kita gunakan rumus yang sama, pembandingnya, bedanya dikali dengan rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr ya, 2πr, karena kita mencari panjang AB ini, busur yang lengkungan ini, sehingga pembandingnya adalah keliling lingkaran. Kita masukkan sama seperti atas, yang di atas tadi 72/360 kali, bedanya di sini ya, 2 kali 22/7 kali 21. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 1/5 dikali, ini dikalikan ya, 2 kali 22 kali 21 bagi 7 sama dengan 132, 1/5 kali 132 sama dengan 26,4 cm. Ya, ini sudah ketemu, luas juringnya 277,2 cm persegi, panjang busurnya AB ini 26,4 cm ya. Ini nomor 2. Sekarang nomor 3. Nah, daerah 1 adalah juring lingkaran dengan sudut pusat 50 derajat. Ini 50 derajat ya, daerah 1. Daerah 2 adalah juring lingkaran dengan sudut pusat 120 derajat. Ini perbandingan luas daerah 1 dan daerah 2 adalah, nah, yang diketahui sudutnya ya, yang diketahui sudutnya, cuman kalau pertanyaannya hanya perbandingannya saja, maka perbandingannya senilai. Jadi kita bisa membandingkan sudutnya saja, karena sudutnya juga sebanding dengan luas juringnya nantinya. Ya, sehingga kita bandingkan saja, semakin besar sudut pusat juringnya, maka semakin luas juringnya ya. Ini juga semakin luas. Nah, L1 banding L2, luas 1 dibanding luas 2 sama dengan 50 derajat banding 120 derajat, sehingga sama dengan 5 banding 12, sama-sama dibagi 5, maaf, sama-sama dibagi 10 ya, ini berarti ya, 50 bagi 10 5, 120 bagi 10 12. Selesai nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Pada gambar di samping, luas juring OPQ 18,84 cm. OPQ ini luasnya ini 18,84. Dan besar sudut POQ sudut ini adalah 60 derajat. Untuk P 3,14 panjang jari-jari OP adalah, nah ini yang ditanyakan OP ya, yang ditanyakan OP. Yang diketahui luasnya sama besar sudutnya. Nah, kita gunakan rumus ini, rumus luas juring, karena ini diketahui luas juringnya. Luas juring POQ sama dengan sudut pusat per 360 kali PR kuadrat. Kita masukkan yang ada, yang sudah diketahui apa? Luas juring, berarti kita masukkan 18,84 sama dengan 60/360 ya, 60/360. Ini kok bisa 1/6? Ini itu asalnya dari sudut pusatnya 60/360 disederhanakan, sama-sama bagi 60, 1/6 jadinya. Dikali Pi 3,14 dikali R kuadrat. Ya. Nah, ini R kuadratnya kan nggak tahu ini berapa, maka ditulis saja R kuadratnya yang akan kita cari. Sehingga R kuadrat, R-nya ini ditinggal, ini pada pindah ke sana semua ya, dipindah sana. Ini 1/6 yang mulanya dibagi 6 dikali 6. Yang ini mulanya dikali dibagi 314. Jadi 18,84 dibagi 3,14 kali 6. Ini dipindah ruas ke sana ya, tinggal R kuadratnya. Didapatkan R kuadratnya 36. Kalau R kuadratnya 36, kita akan dapatkan R saja. R, sehingga kalau untuk cari R 36-nya kita akar untuk menghilangkan kuadratnya. Akar 36 berapa? 6. Jadi jawabannya panjang jari-jarinya itu 6 cm. Itu ya. Nah, sekarang nomor 5. Tentukan besar sudut ACB pada gambar di bawah. ACB. Kita sudah memasuki sudut pusat dan sudut keliling ya. Dalam aturan sudut pusat sudut keliling, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya itu setengahnya
Jadi sudut keliling, ini kan sudut keliling di titik C ini, ACB. Sudut pusatnya AOB. Nah, kalau menghadap busur yang sama ini, menghadap AB, ini kan garisnya juga menghadap ke AB, yang C juga menghadap AB. Maka besar C ini separuhnya 65 derajat. Rumusnya jadi begini. Sudut ACB yang ditanyakan, ACB sama dengan setengah kali sudut AOB. Ya, berarti kita masukkan saja sudut AOB-nya 65 derajat dikali setengah atau dibagi 2 sama saja ya. Sama dengan 32,5 derajat. Jadi sudut ACB-nya 32,5. Setengahnya saja gitu ya. Tanpa begini pun kita melihat ini sudah tahu nih. 65, setengahnya 65 berarti 32,5 gitu ya. Sekarang yang nomor 6, tentukan besar sudut BDC dan sudut ACD. BDC dengan ACD pada gambar di bawah. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama maka besarnya sama. Nah, ini aturan dalam sudut pusat sudut keliling itu ya. Jadi kalau ada banyak sudut keliling tetapi menghadap busur yang sama, besarnya sama. Sekarang kita cari BDC. Kita cari BDC, BDC ya, sudut BDC, BDC. Ini busurnya BC, yang menghadap busur BC mana? Ini A ya, ABC. Jadi ABC, maaf ini BAC, cara bacanya BAC itu pasti sama dengan BDC karena menghadap busur yang sama. Sedangkan BAC-nya berapa? 30. Maka BDC-nya ya juga 30 derajat. Gitu ya, langsung ketemu sama ini 30 sama-sama 30. Sekarang yang kedua ACD. ACD berarti sudut ini. Ya, sudut ini. Sudut ini menghadap busur mana? Busur AD. Yang menghadap busur AD mana? Yang ini, B ini. Berapa sudutnya? 50. Berarti sudut di C-nya ini juga 50 ya. Itu bisa kalian pelajari lagi sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7, pusat lingkaran berada di titik 0 jika sudut ABE kemudian ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE itu sama dengan 96 derajat, maka besar sudut AOE. Nah, ini sudut pusatnya yang ditanyakan ini berapa. Jadi kalau tahu salah satu saja, sudut C, sudut D, sudut B kita tahu besarnya berapa, sudut AOE kita tahu besarnya berapa ya. Kalau sudut C, sudut D, sudut B kita tahu salah satunya saja ya, karena pasti sudut AOE itu 2 kalinya sudut C karena menghadap busur yang sama yaitu busur AE. Nah, karena ini belum diketahui satu-satunya, cuma yang diketahui pertambahan dari BCD ini, sudut BCD ini ditambah sama dengan 96 derajat, maka bisa kita cari satu-satu ya. Sudut ABE, ACE dan ADE itu sama persis karena menghadap busur yang sama. Jadi besar sudut B, sudut C sama sudut D itu sama. Karena ketiga sudut ini besarnya sama, kita bisa misalkan dengan X sudut-sudut ini. Nah ya, sudut B kita misalkan dengan X, sudut C kita misalkan dengan X, sudut D juga kita misalkan dengan X ya. Karena ini besarnya sama, sedangkan ditambahkan total ketiga sudutnya ini adalah 96, maka besar salah satunya, satu-satu ini kalau kita pecah besarnya ya tinggal 96 dibagi 3 ya. Misalnya begini ya, ini X, ini X, ini X, berarti kan ini akan sama sudutnya ya. Sedangkan ini total kalau ditambahkan X ditambahkan sama dengan 96 ya. Sedangkan ini pasti 2X karena 2 kalinya sudut keliling di sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling ya. Jadi ini X kali X kali X, maaf, X tambah X tambah X tambah X sama dengan 96. Berarti X tambah X tambah X sama dengan 3X ya. Kan X-nya ada 3 sama dengan 96. Tinggal 96 bagi 3 berapa X-nya? 32 derajat. Berarti ini 32 derajat, ini 32, 32, 32. Berarti AOE pasti ketemu, tinggal 32 dikali 2. Ya, 32 dikali 2. 64 derajat. Demikian ya pembahasan tentang soal dan pembahasannya.
untuk materi lingkaran. Nah, ini ada soal, ini akan Pak Eko tulis di Google Form. Pak Eko sediakan di sana, nanti bisa dikerjakan, jawabannya diupload di sana. Linknya akan Pak Eko bagikan ya nanti. Nah, nomor 1 ini disuruh menentukan bagian-bagian lingkaran. Daerah warna ungu. Warna ungu ini daerah berarti luas ya. Kalau daerah berarti luas. Ini namanya apa? Garis lengkung AB namanya apa? Ini gampang ini ya di materi awal bagian-bagian lingkaran. Kemudian nomor 2 besar berdasarkan gambar di samping, daerah yang diarsir ini luasnya berapa? Ini kan separuhnya lingkaran, ini segi 4 atau kalau ini persegi panjang ya ini. Nah, ini nanti ketemu. Kemudian nomor 3, cari panjang busur dan luas juring, sudah dipelajari. Nomor 4, sudut pusat dan sudut keliling nih ya. Itu saja pembahasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Eko sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.